Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fatimah Zahro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab preparation and development of counseling guidance. Nah, di sini apa arti preparation and development of counseling guidance? Artinya adalah penyusunan dan pengembangan bimbingan konseling. Selanjutnya, the existence of counseling at school. Jadi keberadaan bimbingan konseling di sekolah is a form of service effort that helps students in the development of their personal and social life, learning activities, and career development planning. Jadi keberadaannya bimbingan konseling di sekolah ini itu membantu peserta didik untuk mengembangkan kehidupan pribadi dan sosialnya, kemudian mengembangkan juga kegiatan learning activities, kegiatan pembelajarannya, and career development planning, dan pengembangan karirnya. Jadi keberadaan bimbingan konseling di sekolah ini diharapkan dapat mengembangkan peserta didik, baik itu dari pribadi sosial, dari kegiatan pembelajaran, ataupun dari pengembangan karirnya. Kemudian, every counseling guidance teacher needs to create a learning program. Jadi setiap guru bimbingan konseling itu membutuhkan learning program, membutuhkan program pembelajaran, pembuatan program pelajaran. Nah, setiap guru BK itu perlu untuk membuat program bimbingan konseling, because making a program is a teacher's first task. Karena membuat program membuatkan program bimbingan konseling itu merupakan tugas pertama dari seorang guru. Jadi tanpa adanya program itu pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, the preparation of this program also aims to make school activities run smoothly, effectively, and efficiently. Jadi persiapan dari adanya program ini itu membuat aktivitas sekolah berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Kemudian, the steps for composing the guidance and counseling program. Jadi langkah-langkah penyusunan program bimbingan dan konseling itu ada dua. Yang pertama, mapping needs, problems, and the context of mentoring and counseling programming service. Jadi mapping needs, pemetaan kebutuhan, terus problems, masalah, and the context of mentoring itu, dan konteks layanan dan konteks pelayanan penyusunan program bimbingan dan konseling. Nah, di sini mapping needs yang mapping needs atau pemetaan kebutuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu penilaian konteks lingkungan dan juga penilaian kebutuhan. Nah, penilaian konteks lingkungan itu dia fungsinya untuk mengidentifikasi harapan dan tujuan sekolah, orang tua, dan masyarakat. Nah, selain itu, kegiatan penilaian konteks lingkungan itu juga mengidentifikasi stakeholder pendidikan. Nah, identifikasi stakeholder pendidikan ini apa? Jadi yang dimaksud stakeholder ini adalah seperti kepala sekolah, guru, atau karyawan di sekolah. Kemudian penilaian kebutuhan. Nah, penilaian kebutuhan ini itu mengidentifikasi masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik peserta didik. Jadi kayak kecerdasannya peserta didik, sikap, kebiasaan, belajar, dan minat itu akan dinilai dalam mapping needs, problems, and context of mentoring itu. Menjadi langkah-langkahnya dalam pemetaan kebutuhan.
Yang kedua, tahap yang kedua adalah guidance and counseling program design and action plan, yaitu desain program bimbingan konseling dan rencana aksi. Nah, desain program bimbingan konseling dan rencana aksi ini maksudnya adalah jadi guru ini harus mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan bimbingan konseling yang ada di sekolah. Jadi tanpa adanya rumusan tuh tidak akan terselesaikan permasalahannya. Nah, selain itu guru juga mempertimbangkan waktu pelaksanaan program bimbingan konseling serta mencatat kebutuhan, kemudian menjadwalkan program bimbingan konseling yang akan dilakukan di sekolah, dan yang paling penting adalah dari tahapan tadi itu pelaksanaan program bimbingan konselingnya. Jadi penyusunan dan pengembangan itu seperti pondasinya saja. Nah, yang terpenting adalah pelaksanaannya. Namun, tanpa adanya penyusunan dan pengembangan program bimbingan konseling itu tidak akan ada action plan, tidak akan ada kegiatan program bimbingan konseling. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.